Sahabat Salam, pada malam hari ini kita mengadakan semah dan sohbet sahabat seperti biasanya. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikut adalah susunan acara tata tertib dan persembahan. Ada 12 orang petugas yang merepresentasikan 12 orang di masa lalu. Berikut adalah susunan acara. Gosku memulai pertemuan dengan memberitahu tata tertib semah daring, pembukaan semah, pendarasan Al-Fatihah, pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris dan Indonesia, penutupan semah, pengumuman, ceramah, sohbet, doa penutup, penutup sohbet. Adab selama semah dan sohbet. Mohon untuk memperhatikan adab semah dan sohbet berikut ini. Mohon untuk mempersiapkan diri Anda, baik itu niat maupun diri Anda secara fisik, secara lahiriah, untuk melakukan sema dan sohbet dengan berada di ruang yang nyaman bagi seluruh peserta Zoom, tempat yang hening. Apabila sedang mengasuh anak atau orang tua, persiapkan dan latih mereka demi kenyamanan bersama. Jika belum memungkinkan, harap menutup mic atau keluar sebentar dan kembali saat siap. Demi kenyamanan bersama, peserta baru harap memperkenalkan diri apabila diminta dengan menulis di kolom chat nama dari mana mengetahui semat dan tautannya dan atau dari circle mana. Mohon untuk mempersiapkan paraphernalia letakkan di dekat Anda, baik itu turba, sejadah, tasbih lilin, dan lain-lain. Mohon untuk menutup mic kecuali bagi pendaras atau jika Anda diminta untuk membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Mohon menjaga adab selama sohbet dan memanggil sesuai dengan tradisi kita dan menyampaikan pikiran dan kepekaan dan kepatutan. Ada hal-hal yang hanya sepatutnya dikonsultasikan dengan mursyid saja. Mohon untuk peserta di FB Live, mohon untuk mempersiapkan paraphernalia letakkan di dekat Anda, baik itu turba, sajadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Untuk sohbet silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Ritus pembuka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Shalom, semuanya pada malam ini adalah minggu ke-33. Tadi saya belum menggantikan namanya adalah kita ada di minggu Yeremia. We are in the week of Yeremia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti, untuk menjalankan sabat Sema dan Sohbet. Dan karena ada beberapa orang yang belum bisa hadir pada malam ini, untuk Rahmat Setiawan bisa digantikan oleh Rahmadi, namanya adalah Abdal Barak. Dan untuk uh, Abdal Kanber, tolong digantikan oleh Abdal Tabduk. Demikian, mari kita memulai. Seperti biasa, kita akan memulai semah kita pada malam ini dengan membersihkan otak kita untuk semah malam ini. Karena saudara Super Kesi belum hadir, kepada saudara Yusuf, apakah bersedia untuk membersihkan otak kita untuk semah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. May Allah be pleased with us tonight. May the four peers guide our thoughts and deed tonight and after forever. Amin. Amin. Selanjutnya adalah mencuci tangan yang akan dilakukan oleh saudara Ibriksi, yang akan saya lakukan untuk menggantikan saudara Ibriksi. Para peserta, apakah bersedia untuk mencuci tangan dengan saya? Apakah bersedia, saudara-saudara sekalian? Ya, bersedia.
Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum. Semoga empat pir tiga agoib membimbing pikiran dan tindakan kita pada malam ini. Selanjutnya adalah mencium ambang pintu atau andap asor. Pada saat saya menyampaikan syahadat dan tawasul, dipersilahkan untuk melakukan gestur sesuai dengan tradisi. I declare that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. May the blessings of God be upon all of the holy prophets, Adam, Nuh, Abraham, Moses, David, Jesus, and Muhammad, and upon all divine guides, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Hussein, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Arido, Muhammad Attaqi Al-Jawad, Ali Al-Hadi Anaki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. May God be pleased with Haji Betrash Wali. Selanjutnya kita akan menyalakan lilin. Saya akan menyalakan lilin dan kemudian saya akan membacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum. Semoga Allah meridhoi kita pada malam ini dan semoga 43 arwah membimbing pikiran dan tindakan kita pada malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman yang akan dibacakan oleh saudara Gusku. Kriteria iman kita. Akulah Yehova, Gusti Allahmu, jangan ada Gusti Allah selain aku. Jangan menyebut nama Yehova, Gusti Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah Sabat, memeliharanya secara kudus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Janganlah membunuh, jangan berbuat inaf, jangan mencuri, jangan menfitnah, jangan mengingini milik orang lain. Blessed is he who has sent down criterion to his servant and admonition without frown to all creatures that are extant. Selanjutnya adalah pembacaan Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh saudara Abdal Tabduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So the first phrase of the Holy Quran implies the memory of David Brown and recognizes the Messiah's dawn. The message of Hussein, my fair Hussein, reveals the coming of the Christ in pain and sacrifice upon the river plain. The fourth way, in the name of God, is made in swearing, in the back of David said, and Jonathan, the law of love to land. Beloved, I triumph in the gathering that comes each Sabbath day, and just to sing your Torah and your Psalm that will destroy all evil from the earth and bring us joy. Selanjutnya, andap asor. Peace and greetings to prophet without crime. Peace and greetings to know and to stand among the nation and command. So do we recompense those who do the right thing,
in what they do, for he was one of our slaves here, who did believe and did not fear. Peace and greetings to Abraham. So we reward those who do right. He was believing slave inside. Peace and greetings to Moses and to Aaron, to where they both stand. So we reward those who do right. They were two faithful slaves inside. Peace and greetings to Elijah, servant of the Lord held in oath. So we reward those who do right. He was our slave who believed like. So peace be on him, John the Baptist, in the day he was born, the day he dies, and the day when he will be raised to life to stay. So peace is on me, Jesus Christ, in the day I was born, on me in the day I die, and on the day again that I shall be raised up to life with Christ. And peace be on Messenger Sam, and praise to God, Lord and husband of universe, and all its men. Sang Pir Yesus Kristus berdoa untuk kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Sebagaimana telah Engkau utus daku ke dunia, telah utus pula mereka di dalam dunia. Dan demi mereka, kukuduskan diriku, supaya mereka juga dapat terbang menuju ke dalam kebenaran yang tidak dapat mengkuduskan. Tidaklah aku berdoa untuk diriku sendiri, melainkan untuk yang akan memiliki diri ini melalui sabda mereka nanti, bahwa mereka akan menjadi satu sebagaimana Engkau Bapa tetap berada di dalamku dan aku berada di dalammu, dan mereka menjadi satu supaya dunia percaya bahwa Engkau yang. Selanjutnya adalah pembacaan Mazmur 91 dan Mazmur 95. The one who sits in secret place of Elion, in the shadow trace of Shaddai, rest through the night's race. I'll say of Yahuwah, who is my refuge and my fortress, Elohim huge. I find safety before his face. He will set you free from false snare, from plugs ravage everywhere. He will wrap you in his feathers fan, under his wings in trust you will stand. He strut your shield and armor friend. You will not be afraid of the flight of terror coming in the night, nor of the ballet in the day. You will not fear the blood in the way of darkness, nor destruction come wasting at high noon, all in sum. Delta Blue, silahkan. Dengan kepaknya Halo, dengan kepaknya dia akan menyelubungimu. Di bawah sayapnya akan berlindung dirimu. Kebenarannya perisai dan senjata pelindungmu. Janganlah kau takutkan teror malam. Takut terhadap peluru yang terbang pada saat siang. Terhadap sampar yang menular di dalam kegelapan. Terhadap angkara murka kala petang dalam keseluruhan. A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand right. It shall not come near where you hide. Only with your eyes you will see punishment on the wicked spree. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi di tempat sembunyimu
itu takkan menimpamu. Kau hanya melihat dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik itu. Kekasih, berapa banyak insan di lubang rubah ini, di muka bumi ini, mengulang-ulangi mazmur ini demi memenangkan diri dari rasa takut mereka. Dan sebagaimana mereka katakan sabda-sabda akan iman dan harapan, mereka pada akhirnya sampai kepada buhul-buhul pegangan mereka. Ruh berbenturan di bawah beban dan saluran-saluran tekanan dari kuasa rasa kesakitan yang tidur. Nadi menggelegar melampaui segala panggilan keberanian dan dari keterampilan menentang tembok itu. Beloved, how many men with disowned tongue have made destroying bullets on the rung of missile that exploded and stung the life and lust out of the loin and grace. How many men sing this, then go to rest? I turn away my eyes against the pole. Since you have made Jehovah my refuge, Elyon your hiding from deluge, no evil thing shall come on you, no plague come anywhere in view, for he shall give his angel charge of you to guard your way at large. They shall bear you up in their hands, so no stone hurt your foot on sand. You'll tread down lion and the snake, the young lion and dragon state. You'll trample under your feet's weight. Because he set his love on me, that's why I'll save him from the spree. I'll raise him up upon a peak because my name he knew to seek. Abda Tabdu. Dia memanggilku dan akan kutanggapi, aku akan bersamanya di tempat masalah hadir. Aku akan selamatkan dirinya, aku akan memuliakan. Dengan panjang usianya aku akan ridho dan kutunjukkan keselamatan luhurku kepadanya. Oh, come, now let us sing to Yahweh, and let us shout joyfully to the rock of our salvation due. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us with sense shout joyfully to him with psalms. For a great El God is Yahweh, and a great King of all who command. In his hand are the depths of earth. His also in hills strength in girth. To him the sea that he has made, and his hands formed the dry land displayed. Come, let us worship in prostration, kneeling to Yahweh of our creation. For he is our Elohim, and we, the people of his pasture free, the sheep beneath his hand and power. If you hear his voice at this hour, Don't make your heart hard as in Meribah on the day of sin in the desert. Your ancestor tried me and tempted me in scorn, and saw my work. 40 years long I sorrow for this people's wrong, and said, it's a folk that do err.
in their heart, as it does occur. They have not known my works and ways, to whom in anger I swore best, they should not enter in my rest. Who despised Canaan's land were left to walk the desert land bereft, who failed to keep the Sabbath day, but went to gather manna astray, were given food with worms to eat, fit symbol of the fish they treat, themselves to be for idols' way. Who despise that pleasant land of Ahmed, because that not stand another book and vision grand, enter no rest, but must repeat the desert wandering with bare feet. Beloved, I kiss both Palestine, Makkah, Madinah, Sabbath's wine. Penutupan semah kepada Saudara Abdal Tabdu, mohon membacakan. 4 Pirrijal al-Gaib masih hidup dan masih sungguh benar adanya. Dalam pembimbingan rahasia memberi panduan hal-hal yang mesti kukerjakan dan memerintah para raja, dan dalam gerakan sejarah turut terlibat di dalamnya, diurapi dan di atas jatuhnya pedang yang mencapai kemanusiaan. Maka mereka terlibat di negara-negara dengan anteng-manteng wibawa, menjalani lelaku keadilan yang orang-orang khotbahkan. Kebenaran pada perancah, kesalahan pada tahta, hanya kulit yang diwarnai bukan pada tulangnya. Enoch masih berkhotbah kepada yang berasal dari para nabi. Elia pada perjamuan Sabat masih menghadirinya. Dan Yesus pun masih melobi, bahkan kerap membatalkan perjanjian mereka. Sementara kuku-kuku kuda Al-Mahdi masih menggelegar dunia ini, seperti kilat kepada suatu dunia yang mungkin dapat membayangkannya, dan mungkin tidak pula terbayangkan. Kebenaran mungkin kata-kata untuk diperdebatkan, tapi aku nyata. And after that, in the 5th week at its close, the house that they seek of glory and dominion shall be built forever eternal. The 5th age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, still of prophets bold, whose law perfected what had once been told. To Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the air. Labaika ya Mahdi. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to see, your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, as we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from plot of evil. For the kingdom such is yours, the power over man, and glory forever. Amen. Before this, we wrote in the psalm after the Torah message comes, my righteous servant shall be here to the whole world, to the whole earth and everywhere. May Allah be pleased with our semah tonight. May Allah bless our sohbet after this. May the 4 pillars guide our sohbet and after forever. Amen. Mari kita berzikir sebanyak 3 kali dan saling memaafkan satu sama lain.
sebelum kita menutupi sema ini dan kemudian bersalawat. Hmm. 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 Mohon maaf lahir batin semuanya atas kekurangan semah kita pada malam ini dan juga nanti sobat kita. Mari kita tutup dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Allahumma Muhammad salli ala Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Allah biar Muhammad Ali. Sekarang saya akan memadamkan lilin, tanda kita telah menutupi semah kita. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan semah kita. So, Alhamdulillah we have just completed our sabat semah, and there are some information perhaps. Okay, salam Mbak Wahyuni, it's okay. I hope you are feeling okay with your teeth from the dentist. Ya, kita lihat apa pengumumannya apa saja ya. So, of course, mungkin kita masih membahas mengenai makalat Bektaswali karena kita masih ada di bab 9. Dan ternyata bab 9 ini nggak bisa dibahas dalam satu pertemuan. Next, ya, minggu depan ada pertemuan terakhir kita untuk sesi reinkarnasi yang membahas tentang bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan reinkarnasi untuk kehidupan kita saat ini. Ya, itu adalah 2 pengumuman. Ya, belum ada pengumuman yang lain. Mungkin ada pengumuman ini juga. Kalau selesai nanti kita bisa, yang tertarik ini mungkin yang punya latar belakang Syiah terutama ya, bisa melihat khotbah Jumat dari Said Hussein Nasrallah ya, karena menarik. Saya juga penasaran gitu. Apa yang akan dia sampaikan? Apakah Lebanon akan besok atau hari ini sudah mulai akan perang gitu kan? Kita tetap harus berhati-hati dan selalu melihat kabar-kabar di dunia karena itu pasti akan berpengaruh kepada ekonomi kita saat ini gitu kan, kepada kehidupan sehari-hari kita, walaupun mungkin nggak nggak begitu terasa ya kan, jauh banget kan dari Indonesia, tapi atau yang punya saudara di luar negeri gitu ya, di Eropa itu pasti sudah sangat terasa sekarang. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di Sohbet ya, Sohbet pada malam ini. Bab 9 yang akan membahas tentang tauhid atau kesatuan dari makrifat. Jadi ini babnya ternyata tidak bisa dibahas dalam satu malam. Saya membacanya gitu kan. Wah, nggak mungkin ini. Jadi saya bagi 2. Ya, Herman ketiduran. Ya itulah. Sepertinya ketiduran dia. Kemudian, baik kita memulai ya. Jadi kita mengirim salawat dulu untuk Beta Swali. Semoga Allah meridhoi beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ali Muhammad, wa ajil farajahu. Pada bab ke-9 ini beliau menulis, Allah berfirman, dan Tuhanmu adalah satu Tuhan. And your Allah is one Allah. Makanya kalau saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah Tuhan. Karena itu bahasa kita. Bahasa kita itu di Austronesia itu selalu ada hubungannya dengan kata tu, te gitu, tu, te gitu. Misalnya tua, ratu, tete, semacam itu ya. Uh, Agak berubah-berubah, tapi intinya adalah sesuatu yang agung, yang leluhur. Apakah itu menjadi artinya sebagai Tuhan atau artinya sebagai sesepuh atau leluhur, itu lebih kurang di Austronesia ini, bahasa-bahasa di Austronesia ini, Sunda sampai ke Madagaskar, sampai ke Fiji, sampai ke Hawaii, sampai ke kepulauan di Rapa Nui itu
Lebih kurang begitu ternyata. Jadi begitu. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bersyukurnya bahasa kita nggak repot sebetulnya. Gitu kan. Sekarang orang itu di luar negeri itu ribut masalah he, she, they. Ya, bersyukur ya puji Tuhan di Indonesia kita bahasa kita itu netral sebetulnya dalam menyebutkan dia. So in our language, Indonesian language especially Malay, we don't get confused with the word with the pronoun he or she because we have a natural word. It can be for male, female, or non non gender ya. Uh, apa namanya istilahnya tuh bebas gender itu kalau yang sekarang itu. Jadi seperti itu ya. So, Tuhan yang tidak berawal pertama-tama menginformasi kepada kita tentang ketauhidannya. Kemudian Tuhan yang merupakan Raja semesta memberitahu kepada hamba-hambanya mengenai dirinya sendiri. Dialah Tuhan yang menciptakan surga atau langit, semesta, dan bumi. Ya, silahkan lanjut. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian Tuhan memberitahu kepada kita mengenai sifat-sifatnya. Ya, jadi sifat-sifat ini ada di dalam The Beloved I. Ada 8 sifat yang terkenal terutama kalau saudara belajar di Syiah ya. Itu ada 8 termasuk kaya, hidup ya. 8 carilah di Mazmur, di bagian Mazmur di dalam The Beloved I. Nah, Allah berfirman, agama kita itu tanda kurungnya. Agama kita adalah sibgah Allah. Mikweh Allah. Pencelupan Allah. Kata sibgah itu artinya adalah dicelup, diwarnai. Jadi dikasih di dalam air itu bukan sekedar dimasukin ke air, tapi diwarnai oleh Allah. Dan siapakah yang lebih baik membaptis selain Allah? Maksudnya kalau kita sudah terpanggil, kita berikan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mewarnai kita, yang akan membaptis kita. Nah, dan kepadanya lah kita menyembah. Dan kemudian Allah juga memberitahu mengenai kedaulatannya. Ketahuilah bahwa Allah sajalah yang menguasai seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dan kemudian beliau juga, kok jadi beliau ya. Kemudian dia memberitahu kepada kita tentang keagungannya, tentang kedahsyatannya ya. Nah, Allah berfirman, Tuhan dia itu tidak dapat kita tolak. Cobalah mengamati di atas para penyembahnya. Ya, cobalah amati itu, observasi itu. Dan kemudian dia adalah yang bijaksana, yang memahami dan mengerti, paling mengerti tentang segala sesuatu. Ini kita malam ini banyak dari ayat-ayat Al-Quran ya. Misalkan lanjut ya. Nah, ini kemudian Tuhan memberitahu kita lagi tentang keagungannya lagi. His grandeur. Ini bahasa Perancis nih. Allah berfirman, Dia yang maha tinggi, yang maha agung, maha unggul, superior, ya, supreme. Kemudian Allah juga memberitahu mengenai martabatnya, keluhurannya, kemuliaannya. Kepada Allah lah segala kemuliaan dan segala kekuasaan. Dan kemudian Tuhan memberitahu lagi tentang kemuliaannya. Diberkatilah mereka, diberkatilah nama Tuhanmu yang dipenuhi dengan kemuliaan, keagungan, dan keluhuran. Itu ada dalam surah Rahman. Ya, ini banyak banget, tapi nanti ada penjelasan kenapa ada dikutip banyak banget ya dari ayat-ayat Al-Quran ini ya.
Kemudian Tuhan memberitahu lagi tentang rahmat-Nya. Dialah pelindungmu. Nah, itu tadi kan kita membaca di dalam Mazmur tentang Tuhan sebagai pelindung kita. Dialah yang terbaik dalam melindungi dan dialah yang terbaik dalam menolong kita. Tadi kita dibaca dalam Mazmur tadi kita ya. Silakan lanjut ya. Nah, ini juga kan diulang lagi dari Mazmur, ternyata ada di dalam Al-Quran mengenai pembalasan Tuhan. Ya, bahwa Allah itu maha tinggi, maha kuasa. Dan dia adalah Tuhan yang memberikan ganjaran-ganjaran. Tentu ini diberikan dalam bahasa yang sederhana. Ya, bukan bahasa filosofis, karena tidak semua orang mempunyai level kecerdasan yang sama. Ya kan? Nah, kemudian Tuhan memberitahu lagi tentang kemurah hatiannya, kasih sayangnya. Allah berfirman, Rahman, kasih sayangnya adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dialah yang memberikan kehidupan kepada yang dia ridho kepadanya. Setelah itu kemudian Tuhan memberitahu kepada kita tentang cintanya. Kata Tuhan, jika engkau mencintai Allah, ikutlah aku. Bahwa Allah mencintaimu dan memaafkan dirimu dengan dosa-dosamu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah mengikuti para nabi ya. Silahkan lanjutkan. Kemudian Allah memberitahu kita lagi mengenai pertolongan yang dia berikan kepada kita. Dari kamilah kami yang akan menolong mereka yang beriman, yang percaya. Karena nggak mungkin ya kalau kita nggak percaya ada bantuan ya pasti kita mengira itu bukan dari Tuhan gitu kan. Nah, kemudian Tuhan memberitahu kita lagi bagaimana Dia memberikan pahala, bagaimana Dia memberikan rezeki kepada kita. Allah berfirman, kamilah, ini Dia menggunakan kata kami, kamilah yang memberikan bagian-bagian kepada mereka di dalam kehidupan mereka di dunia ini, di kehidupan mereka di dunia ini. Kemudian Allah memberitahu lagi bahwa Dia serba berkecukupan. Maka jika ada orang yang memberikan kepercayaannya kepada Allah, sudahlah cukup Allah baginya. Kemudian Allah memberitahu kepada kita tentang pengampunannya, tentang welas asihnya. Kata Allah, Allah itu maha pengampun, maha pengasih kepada kaum yang beriman. Jadi silahkan dilanjut, tapi saya ingin menjelaskan ya. Kalimat tadi itu mengingatkan begini, kalau kita sudah beriman, kita berbuat dosa, kita langsung sadar kan. Nah, kita diberi petunjuk kan, bagaimana caranya agar kita nggak mengulangi dosa-dosa dan salah itu lagi, atau memperbaikinya. Hmm. Kemudian Allah memberitahu lagi kepada kita mengenai bagaimana luasnya kemurahan Dia akan di dalam atau di dalam kearifannya. Tuhan memberikan kearifan kepada siapa yang Dia ridho kepadanya.
dan kepadanya diberikan kearifan sehingga si penerima itu menerimanya dengan keuntungan yang berlimpah-limpah. Sangat nikmat ketika kita memiliki kebijaksanaan dan kearifan. Rasanya memang sangat nikmat. Walaupun mungkin itu satu kearifan yang kecil saja, gitu kan. Misalnya kearifan saat kita melihat anak kecil, bayi, gitu kan. Atau anak kecil melakukan kenakalan, gitu kan. Nah, kemudian Allah memberitahu kepada kita tentang perlunya untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya ilmu pengetahuan. Firman Allah, nah di sini ada kata kami mengirim di antara kalian seorang utusan, di antara kalian sendiri. Nah, dalam rangka untuk menunjukkan, memberitahu, menjadikan hujah bagi tanda-tanda kami. Dan untuk mensucikan, untuk menjadikan kalian berbuat suci, ya betul gitu, dan menginstruksikan, memberi petunjuk pada kalian hal-hal yang ada di dalam kitab suci dan di dalam kearifan dan di dalam pengetahuan yang baru. Nah, teks tadi ya, inilah pentingnya yang namanya divine authority, pembimbing ilahi. Jadi kita punya ilmu, kita membaca kitab suci, kita membaca hadis, kita tetap perlu pembimbing, kita nggak mungkin. Ya, makanya kita perlu mursyid gitu kan. Tapi mursyid yang hidup seperti saya sekarang ini hanya perantara dan tidak boleh taklid. Ada yang lebih daripada itu. Nah, itu harus tetap kita bertanya kepada mereka yang menguasai ilmu pengetahuan itu, yang berwenang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini sudah mulai agak pembahasannya agak sulit ini ya. Science atau ilmu pengetahuan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sesuatu yang kata-kata yang tidaklah diragukan lagi. Eh, Mirip-mirip ya, mirip ini. Kemudian yang kedua itu adalah kata-kata yang mapan, udah pas, unequivocal, udah bener-bener. Kalau tadi yang pertama unambiguous itu tidak diragukan, tapi ini unequivocal tuh lebih-lebih lagi nggak bisa diragukan sebagai satu kewajiban. Yang ketiga adalah sunnah yang tidak berubah atau kebiasaan praktek, maksudnya sebutnya praktek atau lelaku ya, lelaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang selain ini adalah tidak begitu penting. Ini ternyata ada dari dalam hadis-hadis Sunni, gitu. Menarik ya, yang disampaikan oleh Bektas Wali ada di dalam hadis-hadis Sunni. Kemudian Allah yang hak dan maha kuasa memberitahu kepada kita beberapa hal yang tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita perkirakan. Tuhan Sang Raja dari seluruh dunia, dari dunia-dunia ini memberitahu tentang partikel di dalam Al-Quran. Allah berfirman, darinya tidak akan ada satu zarah pun, satu atom kecil pun, ya. Ini terjemahannya mungkin tidak bagus, tapi ada kan ya, apa sih bagian atom yang paling kecil itu apa mungkin? Neuron apa saya nggak tahu. Ini sains yang tahu. Di surga, di langit, di semesta maksudnya, atau di bumi. Tuhan pasti tahu. Dan tidak ada satupun yang kurang atau yang lebih banyak. Tapi semuanya sudah ada di dalam catatan rekod yang perspikus. Apa itu?
Silakan lanjut ya. Kadang-kadang bentar ya. Jadi perspicacious tadi itu maksudnya adalah sesuatu yang dicatat yang betul-betul maknanya sudah sangat jelas. Jadi Tuhan maha mengerti, maha arif. Kan? Jadi seseorang perlu untuk mengetahui apapun yang Tuhan sampaikan dan merasa bersyukur kepadanya. Kemudian seseorang harus atau perlu untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Siapapun yang mengetahui akan dirinya akan mengetahui Tuhan. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, sesungguhnya mengetahui Tuhannya. Lanjut. Hal ini diperlukan bahwa satu orang let one know himself. Biarkan seseorang itu mengetahui berdasarkan prinsip-prinsip. Whoever knows himself temporarily knows the perpetuity of his Lord. Prinsip-prinsip bahwa dirinya itu mengetahui bahwa dirinya ini sementara. Maksudnya kita saat ini, jiwa raga kita saat ini sementara dan mengetahui akan keabadian Tuhannya. To know is not to have knowledge that such and such a person is the son of such and such a person and he is found in such and such a place. Jadi maksudnya begini, untuk mengetahui itu bukanlah untuk punya pengetahuan akan tentang seseorang itu begini-begini, bahwa dia itu anaknya seseorang itu begini-begini, dan dia ditemukan begini-begini, atau ada di tempat ini. Bukan seperti itu pengetahuan itu, bukan begitu maksudnya. Jadi pengetahuan di dalam maksudnya di makal ini lebih dalam daripada itu ya mungkin. By knowing, one should investigate. Dengan mengetahui, seseorang harusnya menyelidiki. Observe, mengamati. See, melihat. And find inside himself. Dan mencari di kedalaman dirinya. Whatever lies from the throne down to the underground of the earth. Apapun yang ada di dalam batinnya dan kemudian yang ada dari ars, dari singgasana ilahi, ke bumi, ke dasarnya bumi banget. Though there are numerous things, walaupun ada banyak hal di antara langit dan bumi, none of them is grander than man. Tidak ada satupun yang lebih besar daripada manusia. Jadi maksudnya ini mungkin kutipan yang ada di dalam kutipan yang lain tentang dari Berkas Wali bahwa manusia itu kan mikrokosmos, ya kan? Ada kitab yang paling agung. Jadi ada 4 kitab kan? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi ada satu kitab yang paling agung kata Berkas Wali, yaitu manusia. Itu mungkin berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Above all the created things lies the throne. Di atas segala sesuatu yang diciptakan ada ars, singgasana ilahi. There are hung 18,000 candles in the throne. Di sana bergantung 18.000 lilin ya. 18.000 lilin di singgasana. Ini menarik. Kenapa 18.000? Ya kan? Kemudian ingat ya, saya tiba-tiba jadi ingat bahwa kita punya 18 itu yang biasa kita baca di akhir doa itu kan.
itu ada 18 silsilah anak gitu kan, cucu sampai ke tumrat 18. Ini 1000 dikali 1000 gitu kan. Each candle is 70 times as large as this world. Setiap lilin itu 70 kali lipat lebih besar daripada dunia ini. Ingat ya, kita membahas dulu angka 70 itu artinya berkat. Atau malah kebalikan dari itu. Ya. Mat. They are the treasuries of God, the Almighty, and 18,000 words. Mereka semua ini adalah harta karun Tuhan yang Maha Kuasa dan 18.000 dunia-dunia. Wah, jadi perwakilan lilin itu udah perwakilan dari dunia-dunia yang 18.000 itu. Lanjut lagi ya. Ini sudah mulai memasuki pembahasan yang agak metafisik. Tadi baru pemanasan dari Al-Quran. Okay. But the throne lies above all. Tetapi singgasana ada di atas seluruhnya. In the human body. Di dalam tubuh manusia. The head is at the top. Di dalam tubuh manusia, kepala ada di atas. The treasuries of the soul are also in the head. Nah, harta karun dari jiwa ada pada kepala. Ingat yang kemarin kita bahas ya. Hence, the treasuries are intellect, inspiration, perception, loving, the love of the face, and gnosis. Apa aja itu? Akal, ilham, persepsi kita atau kita mengindrai sesuatu, kasih sayang kita, kecintaan kita pada wajahnya. Apa yang kita lihat ya. Dan kearifan, gnosis. And all of these are hung on the head. Dan semua ini bergantung gitu ya, gantung-gantung itu di kepala kita. Ini cara Metaswali mengumpamakannya. However, gnosis is like 1,000 words. Nah, ini 1,000 nih. Jadi kearifan itu, makrifat itu bagaikan 1,000 dunia-dunia. Setiap dunia itu, each of the hung ones is superior to 1,000 domains. Jadi setiap satu dunia yang bergantung itu lebih unggul daripada 1,000 domain. Apa aja domain itu? Coba kita lihat. Ini mulai agak berat ya pembahasannya ya. Kepala manusia itu seperti singgasana. Ada bumi dan ada langit di dunia. Juga kan? Nah, punggungnya manusia itu seumpama langit. Dan jiwanya itu seumpama bumi. Kepalanya, belum selesai. Kepalanya adalah yang menanggung ada di punggungnya kan, yang menanggungnya makanya tegak gitu kan, tegak lurus. Dan punggung itu, bagian belakang itu, tubuh itu yang menyangga, yang begini, yang ada di dalam diri kita, ada jantung dan sebagainya. Dan kemudian singgasana ini disangga oleh langit dan disangga oleh bumi gitu kan. Whatever rains from heaven, the earth bears it. Apapun yang turun dari langit, maka bumi yang akan menanggungnya. Jadi apapun yang ada di kepala kita, tubuh kita yang menanggungnya. Akal itu seumpama bulan. Waduh, romantis juga ya, ini akal seumpama bulan, ya kan? Memantulkan cahaya. Makrifat seumpama matahari. Jadi cahaya matahari itu
memantul ke bulan. Pengetahuan seumpama bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu berarti lebih jauh, tapi indah kan, berserakan dan bermacam-macam. Matahari terbit di atas seluruh dunia, di atas dunia maksudnya, dan bangkit. Ya, perhatikan kata-kata ini, karena eh, matahari adalah simbol dari makrifat. Makrifat bangkit, maka kita jadi bangkit. Only the heart into which gnosis rises wakes up. Hanya hati yang di dalamnya matahari atau makrifat bangun dari tidurnya, and no other heart awakens. Dan tidak ada hati yang lain yang terbangun. Ya, itu hanya hati yang sudah memiliki makrifat yang akan bangun. Walaupun ini cuma kecil. So let us elaborate upon gnosis in the context of Adam's knowledge, if God so will. Mari kita mengelaborasi makrifat di dalam konteks pengetahuan Adam. Insya Allah, if God so will. Nah, ya, sampai di situ dulu karena saya khawatir pembahasannya akan menjadi semakin berat. Saya baca itu agak berat. Nah, saya takut membuat capek yang lain pasti karena sudah pada capek kan bekerja. Ada yang baru bangun tidur ini Herman kayaknya. Ya, nah silahkan yang mau bertanya mengenai pembahasan kita pada malam ini. Atau boleh juga tentang yang tadi kita bacakan di SEMA ya, Mas Mut. Silahkan. Mbak Wahyuni mungkin atau Salik, silahkan. Atau Mas Adi, silahkan. Atau Pak Fauzan, monggo. Bagaimana Mbak Wahyuni? Sudah masih kurang enak ya giginya. Yang mungkin kurang enak giginya Mbak Wahyuni. Gimana Herman? Baru pulang saya. Baru Oh, pulang lupa tadi. iya. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Biasanya ada yang mau dipertanyakan, Mas Adi? Mas Adi? Masih menyimak, saya agak berat nih. Nah, biasanya kalau yang berat-berat gini, Salik ini jago nih. Salik, coba. Saya ingin mendengar pendapatnya Salik setelah mendengar tadi. Ini saya cuman saya belum terlalu nangkap tadi apa garis besarnya itu. Belum Ya. bisa komentar saya gimana maksudnya tadi itu. Nah. Agak apa? Belum tertangkap gitu. Tapi apa yang sudah tertangkap saat ini? Ini biar Ya, saya juga bisa mengerti. ya, Jangan sampai ada tadi kosong semua. ada tadi pembahasan ini tadi kan matahari itu Mm-mm. marifat bagai matahari. Mm-mm. Lalu bulan tadi apa katanya? Mm. bulan apa tadi ya saya? Sehingga Mm-mm. berarti oh ilmu ya. Mm-mm. Ilmu ya. Ya coba dilihat di terakhir tadi ya, bagian terakhir. Ya, karena bahasa Inggris kalau nggak salah tadi itu. Iya, nah ya, coba ya. Ini ya, saya ulangi ya. Ya. Akal adalah seumpama atau merepresentasikan bulan. Akal. Akal ya. Ya, akal. Oke. Akal Siap, jadi siap, kan menerima cahaya dari matahari kan. Bulan kan menerima cahaya dari matahari. Nah, di Iya, sini itu matahari adalah simbol dari makrifat. di Berarti akal kita memantulkan cahaya dari marifat. makrifat. Ya, pertanyaannya begini. Akal kan itu ibaratnya suatu apa ya? Alat lah begitu ya. Mm-mm. Alat untuk menerima ma'rifatullah. Berarti ma'rifatullah ini memakai akal atau
beyond berarti ya, beyond akal berarti. Cuman dia tampak tajalinya di akal atau gimana ya? Nah itu saya. Oke, baik. Saya coba menjelaskan ya. Mudah-mudahan ini sedikit tidak membingungkan karena ini perumpamaan yang baru gitu kan bagi yang hadir pada malam ini. Akal itu seumpama bulan. Berarti akal memantulkan cahaya dari makrifat sehingga cahaya itu menerangi diri kita. Nah, berarti di sini akal adalah satu wahana atau mungkin alat atau apa ya, wadah, vessel gitu ya. Yang kalau kita tidak berdayakan potensinya, maka dia tidak akan menerima cahaya sehingga memantulkannya. Jadi harus siap dulu, akal itu harus siap dulu. Dan kesiapan itu kan kalau seperti bulan juga kan ada fase-fasenya, ada masa hilal, yang hilal itu kan masih baru terlihat sedikit gitu kan, lama-lama bulan purnama gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan Iya, betul, perumpamaan betul. itu termasuk adalah yang namanya makrifat itu kan bukan sesuatu yang pastinya langsung total gitu kan, nggak mungkin. Pernah nonton Iya. film 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 Lucy nggak, yang dia itu Pernah. ya kan gila kan kalau Iya. menerima semua pengetahuan Iya. Tuhan tuh Dia dia hanya pelan-pelan ya. ya. Nah, ini maksudnya begini. Kalau cahaya purnama, bulan purnama, berarti kita sudah dapat nih satu ilmu pengetahuan baru, satu makrifat baru dari Tuhan tentang sesuatu yang kita selama ini mungkin pertanyakan. Nanti setelah itu kita akan berjalan lagi nih, selama kita masih hidup. Kita akan penasaran lagi dengan hal baru lagi, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Kita punya Iya, betul. fase-fase itu. Dulu misalnya eh, saya nggak tahu apa-apa gitu kan tentang Imam 12 misalnya. Sekarang saya tahu. Tapi abis itu apa lagi tentang Imam 12? Oh iya, saya baru tahu tentang nabi-nabi minor di dalam Alkitab. Habis itu apa lagi gitu kan? Iya, Bener oke. nggak? Sama kalau kita belajar matematika atau fisika gitu kan, atau pertanian. Saat ini kita baru tahu tentang tanaman padi. Udah habis itu setelah tanaman padi, kita mungkin nggak tahu apa itu tanaman gandum gitu kan, apa itu anggur, apa itu zaitun. Kalau nggak kita pergi ke tempat yang ada tanaman gandum dan tanaman zaitun, ya nggak sih? Ya harus melihatnya langsung kan? Itu, ya nggak? Nah, sekarang pengetahuan itu sendiri ternyata diumpamakan oleh Betaswari sebagai bintang-bintang. Bayangkan bintang-bintang itu jauh. Ya nggak sih, jauh lebih kecil-kecil gitu kan? Bersinar, memang indah sih, memang indah. Tapi cahayanya tidak seperti cahaya bulan, apalagi cahaya matahari, betul nggak? Betul. Betul. Dan ketika langit itu gelap, mendung, kan kita nggak bisa melihat bintang, ya nggak? Ketika ada matahari, kita nggak bisa melihat, kita tidak perlu lagi yang namanya bintang, ya nggak? Karena matahari adalah bintangnya, ya nggak sih? Ya kan? Kalau ada bulan, biasanya jarang ada bintang, ya nggak sih? Betul, Bener nggak? Yang belajar sains itu, saya tolong betulin saya ya kalau saya salah ya. Saya lupa itu pelajaran astronomi. Nah, coba ingetin saya. Nah, sekarang ketika matahari itu terbit, terbit di dunia, terbit di dunia, nah, dunia itu kan bangkit, ya nggak sih? Biasanya normalnya manusia itu kan dan segala sesuatu itu hidupnya tuh siang hari. Hanya pengecualian yang hidupnya malam hari gitu kan. Misalnya kayak Mas Adi hidupnya malam hari gitu kan. Kalong hidupnya malam hari, dia nggak Mas Adi. Ya kan? Kelelawar gitu kan, kampret Betul, gitu kan. betul. Mas Adi gitu kan. Atau tokek gitu kan, dia baru bersuara malam hari. Oke. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang hanya ini ya, only the heart into which gnosis rise, hanya hati, hanya satu hati yang dia masuk ke dalam
di mana makrifat itu terbit, maka dia akan bangun dan sadar. Jadi hatinya langsung sadar. Ya, ketika hati itu sadar, maka barulah bisa akal itu memantulkan cahaya matahari. Dan hati-hati yang lain, maksudnya hati yang tidak tidak apa, tidak terbit adanya terbitnya cahaya makrifat itu, dan dia nggak akan bangun. Begitu. Ini harus dipahami dulu ya, karena pembahasan sesi ke depan ini akan mengelaborasi ini. Memang agak berat, memang agak berat. Makanya saya nggak berani untuk lanjut panjang-panjang gitu kan, takutnya kecapean malam ini. Ya, mungkin begitu. Bagaimana? Ya, ada yang ingin Oke, tolong oke. gimana Mas Salih atau Herman? Terus Kira-kira bagaimana? Ah, Ya, silakan Herman. Mas Herman kayak mau nambahin itu. em, saya nggak tahu apakah ini membelok eh, ke apa namanya pemahamannya. Saya ibaratnya tadi bintang-bintang ya. Jadi ketika kita meskipun dia bintang-bintang yang tidak terlalu terang, tapi dia kan sudah bisa memandu eh, Hmm, jalan kita gitu kan. betul, perjalanan di laut terutama ya. Tetapi atau mungkin yang dekat dari kita yang mirip bintang ya kunang-kunang lah sih ya, Hmm, kunang-kunangnya. ya, Dia cuma ya. bisa merobek hijab-hijab kegelapannya cuma setitik saja Hmm, gitu kan. Sehingga kita hanya melihat realitasnya setitik itu kayak hmm, gitu. Tapi ketika dia menjadi lilin misalnya, hmm, lilin itu sudah semeja. hmm, Satu meja itu sudah bisa terlihat itu realitas hmm, tersingkap hijabnya gitu. hmm, Dan kemudian kalau kita pakai cahaya lampu misalnya sudah satu kamar hmm, realitas itu gitu hmm, kan. hmm, Ya, ternyata realitas ini bukan bukan apa namanya? Bukan titik tadi, bukan semeja tadi, bukan seruangan tadi, tapi sesungguhnya karena cahaya kita menguat gitu kan. hmm, Sesungguhnya realitas itu satu sebenarnya, tapi karena kita hanya pakai kunang-kunang ya, yang tersibak itu cuma parsial. hmm, Realitas itu cuman setitik ya. Tapi hmm, ketika dikuatkan cahayanya menjadi lilin semeja, hmm, lampu seruangan, hmm, bulan, akhirnya matahari satu dunia gitu kan. Jadi hmm, jadi hmm, memang untuk bisa memandang realitas secara holistik, ya mungkin dengan itu tadi, dengan hmm. dapat kesadaran makrifat tadi itu mungkin sehat ya. Ya, Kayak begitu. Karena kalau kita tidak sampai ke situ, maka kita tidak akan mampu melihat realitas itu secara holistik. betul sekali. Itu mungkin Ya, komentar saya. Terima kasih. nah yang disampaikan oleh Herman tadi itu mengingatkan saya kepada konsep yang disampaikan oleh Mulal Sadra mengenai gradasi atau kalau warna itu pada gradasi ada di merah yang merah kuat banget gitu kan ya sampai merah-merah pudar gitu kan yang mungkin nggak ada apa ya ada ya hitam juga ada gradasi ya putih juga mungkin ada gradasi ya kan ada putih yang agak apa agak keruh gitu kan mungkin ya nah seperti Ini itu bekas nah patah kan? apa Patahkan aja lagi nak. kenapa Salik Bukan, bukan, bukan. oh ya jadi begitu jadi gradasi eh, yang disampaikan oleh Mullah Sadra. Dan memang itu hanya satu cara dia menyampaikan. Dan beberapa hal mungkin saya juga kurang begitu setuju ya. Tapi itu cara yang baik untuk menyampaikan. Yang disampaikan oleh Herman tadi itu membuat saya berpikir bahwa memang kita itu tidak mungkin menangkap realitas seutuhnya sebagai manusia saat ini karena kita masih punya banyak hijab. Kita masih punya banyak selubung di antaranya karena ada ego kita, karena ada latar belakang kita, ya. Misalnya latar belakang itu gini, kita hidup di Indonesia, kita mungkin nggak pernah merasakan salju dengan sungguh-sungguh ya. So we live in Indonesia, we never feel the experience of snow unless we go to Finland.
Mungkin misalnya seperti itu. Makanya saya sampai waktu ada di Roma itu saya sengaja keluar karena saya itu norak saking noraknya ya. Saya pengen tahu kayak apa salju, saya bahkan makan saljunya. Salju itu kayak apa sih gitu kan? Dia saking noraknya gitu, gitu kan. Karena itu gitu kan. Eh kalau kita nggak pernah merasakan salju, ya kita baru sekedar yang kemarin minggu lalu ya kita bahas itu bahwa baru kita sekedar ainul yakin, baru sekedar ilmu gitu kan. Ilmu yakin gitu kan, baru sekedar ilmu, belum mengalami langsung kayak apa salju gitu kan. Nah, makanya ketika kita punya makrifat, setidaknya makrifat itu atau kita memegang Allah gitu kan, setidaknya kita menjadi orang yang eling dan waspada dan tidak gerasa gerusu dalam menilai, atau kita jadi belajar untuk mencari cara, ada nggak sih pandangan yang lain tentang hal ini, ada nggak sih cara lain kita melihat ini, ada nggak sih pendekatan yang lain, atau misalnya ada dua hal yang seolah-olah itu saling berselisih, ya kan? Jangan-jangan itu bukan saling berselisih, tapi itu hanya cara sudut pandang. Kalau ada yang pernah ingat tentang cerita gajah yang dirasakan oleh 6 orang buta, dia pegang yang satu belalai, kemudian yang lain pegang ekor, yang lain pegang badannya, yang lain pegang kaki, gitu kan? Eh, Kalau kita yang sudah mencoba untuk menuju makrifat, maka ketika kita pegang belalai sebagai orang buta, nggak apa ada bagian lain dari tubuh gajah? Apa ada bagian lain dari ini? Jangan-jangan dia ada di tempat yang lain. Jadi saya nggak salah, dia juga nggak salah. Nah, seperti itu. Itu yang uh, membuat kita menjadi melihat bahwa kenapa makrifat itu diumpamakan sebagai matahari atau cahaya. Dan uh, juga kadang kan gini ya, kadang kan kita berada di matahari pun kita kesilauan. Kita malah nggak bisa melihat apa-apa. Iya nggak sih? Artinya, kadang-kadang memang kita udah tahu nih, tapi kita nggak bisa untuk mengekspresikannya, udah kehilangan kata-kata, speechless. Itu mungkin salah satu keberadaan kita di kesilauan itu, gitu. Jadi, dan itu mungkin ada, kalau saya melihat, saya memahaminya adalah, dan itu mungkin adalah cara Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dan uh, angkuh. Wah, gue tahu semua hal, gitu kan. Gue lebih hebat daripada lo, gitu kan. Kalau masalah orang Jakarta, gitu kan. Jadi kita rendah hati. Jadi kita dibikin silau. Tidak hanya tidak hanya ada kegelapan, tapi juga ada kesilauan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Kira-kira ada lagi mungkin dari Mas Adi atau Mbak Wahyuni? Bagaimana, Mas Adi? Atau Pak Fauzan mungkin? Pak Fauzan ini diem-diem aja. Jangan-jangan yang diam-diam ini yang paling banyak ilmunya. Biasanya yang paling diam itu banyak ilmunya. Hmm. Oh, ya silahkan Mbak Wahyuni. Udah dibuka kok ini. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau tanya Mbak Gayatri. Ya. Ini terkait tadi segala realitas, lalu makrifat ya. Kan mungkin Mbak Gayatri tentu tahu apa Sufi Attar ya yang dari Naisapur, Khorasan. Yang bukunya terkenal itu Conference of the Birds. Oh, para judi akar. Ya, ya. Nah, itu
itu kan intisarinya menemukan kesejatian itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri gitu. Ini kan dikaitkan dengan yang tadi dijelaskan apa intelek, apa makrifat dan lain-lain. Kira-kira apa kaitannya itu ada di mana ya? Karena kan apa ya kesejatian itu intinya dibilangnya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Ya, maaf ya, sebentar ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mbak Wayuni. Ini kalau tahu pertanyaan ini selalu membuat saya berpikir. Saya suka sekali. Terima kasih, Mbak Wayuni. Ya, apa kaitan antara tadi kita sering membahas ya, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhan. Maksudnya karena kita menjadi orang yang selalu berkontemplasi, merenung, masuk ke dalam diri kita sendiri dengan meditasi, dengan misalnya diam saat tidur, dan benar-benar merenungkan segala sesuatu sebelum tidur. Atau saat kita bangun, kita merenungkan apa saja yang kita alami di alam mimpi atau saat kita tidur. Dan apa yang akan kita lakukan pada saat kita nanti bangun dari tempat tidur, kan? Kita selalu bertanya, bicara, bercakap-cakap di dalam diri kita sendiri. Sehingga dengan cara itu, dan ini ya bercakap-cakapnya itu benar-benar jujur. Apapun yang kita keselin, apapun yang kita suka, apapun yang kita sedih, apapun yang bikin kita marah, kita jujur ke dalam diri kita. Dan kemudian, karena kita sudah punya keyakinan adanya Tuhan, kita ngomong, kita ngobrol di dalam diri kita dengan Tuhan itu. Dari situlah kita terkoneksi, reconnecting, ya, terhubung kembali dengan Tuhan, dan dari situlah kalau ini sungguh-sungguh ya, ini benar-benar tulus, nggak ada ego di situ. Maksudnya nggak ada ego tuh gini, apa sih Tuhan? Aku nggak ngerti, udahlah gitu kan, atau begitu ya pokoknya. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup Tuhan. Ini udah nggak ada ego. Kalau masih ada ego kan, aku tuh pengennya begini Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Itu masih ada ego gitu kan. Aku nggak suka dia, pokoknya tuh dia tuh salah. Tapi kalau kita ngomong, Tuhan emang iya aku salah Tuhan, apa iya aku ini goblok, apa iya aku sejahat itu, kalau aku bener-bener aku nggak ngerti gitu kan. Ya pokoknya kita berusaha merendahkan diri kita, sehingga merendahkan hati kita ya, sendiri ya maksudnya itu, sehingga kita reconnecting. Dengan kita reconnecting itu, hijab-hijab itu akan terbuka, dan salah satunya kita itu menjadi terhubung kembali dengan, ya kalau yang ikut kelas nafsologi kemarin, kita terhubung kembali dengan 5 hal, setidaknya 5 hal ya kan, yang ada di dalam diri kita itu, nafs kita. Nah, nafs itu kan ada keberadaan yang dikatakan di dalam hadis tadi, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal aku. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ketiga, keempat itu kan ini bukan urutan ya teman, ini saya sampaikan harus apa begini kan, ya nggak mungkin kalau nggak berurutan ngomongnya. Tentang ada memori yaitu reinkarnasi, kemudian ada leluhur kita yang kita mewarisi DNA-nya dia, DNA mereka, kemudian ada saat kita lahir ke dunia ada tatanan di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan tatanan semesta. Nah, itu makanya ada astrologi di berbagai peradaban. Nah, kemudian yang kelima ada ini yang dibahas, ini ya kayak
the human head is like the throne gitu kan. Eh, Hal-hal seperti ini yang kemudian di bawah itu ada lebih jelas lagi akal dan hati nurani sama akal. Nah, akalnya akan eh, ada kelasnya, nanti saya bikin kelas itu. Ini yang semua 5 hal ini, setidaknya 5 hal ini yang mem- membuat kita, kalau kita sudah tahu Tuhan itu, maka kita terkoneksi nih dengan semua ini. Hijab-hijab ini mulai terbuka. Matahari itu menjadi cahaya yang sinarnya pas. Kita nggak kepanasan. Kalau kita kasih lawan, kita pergi agak ke tempat yang berteduh, gitu kan. Dan kita tahu ada saatnya malam, maka kita menikmati cahaya bulan dan menikmati cahaya bintang-bintang, gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya ada 5 hal itu. Jadi hubungannya kira-kira seperti itu, Mbak. Hubungannya adalah kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kita bisa koneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita bagaimana kita bisa memberdayakan akal budi kita, bagaimana kita bisa berhubungan kembali kita dengan leluhur kita, terutama di sini dengan, karena kita sudah ada di Daulia, 4 gereja Agorat, mungkin di peradaban lain mungkin ada yang lain, gitu kan? Dan kita berhubungan kembali dengan akal budi kita, bagaimana kita bisa memberdayakan pengetahuan kita, memberdayakan persepsi kita, memberdayakan ilham yang kita punya, gitu kan? Dan seterusnya. Dan juga bagaimana agar hati kita ini, walaupun ada begitu banyak persoalan di dunia, hati kita ini walaupun kita patah hati, walaupun kita itu marah, kita punya emosi-emosi ya, di hati kita itu tetap terjaga dalam kita sebagai manusia, tetap tetap memiliki cinta, kasih, tetap memiliki keadilan, tetap peduli kepada kehidupan dan kemanusiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu kira-kira Mbak Bahyuni yang bisa saya sampaikan. Iya, Mbak. Berarti untuk rekoneksi ini, Bapak berhubungan lagi ke diri sejati, kita perlu istilahnya berserah diri gitu ya, total 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 berserah diri begitu atau? Ya, betul. Kita perlu berserah diri, taslim, itu bahasa kita ya. Atau kalau di dalam bahasa Taoisme itu kita berharmoni dengan diri kita sendiri. Kita mengharmonisasikan, membuat berkompromi, rukun, mengelola yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, gitu kan. Misalnya kita sebagai perempuan, kita berharmoni kalau kita itu mengalami menstruasi, kita akan apa Mbak? Kalau Mbak Wahyu mungkin belum menopause ya. Kalau saya sudah menopause atau sudah mungkin ya. Kita berharmoni dengan kenyataan itu. Kalau kita sudah menstruasi, kita pasti akan menopause gitu kan. Kita berharmoni dengan gejala-gejala di dalam tubuh kita gitu misalnya Mbak. Atau kita berharmoni dengan cuaca panas atau cuaca dingin yang berhubungan dengan diri kita. Atau berharmoni bahwa makanan-makanan tertentu akan menimbulkan situasi tertentu gitu kan. Ada yang alergi, ada makanan yang afrodisiak gitu kan. Nah, misalnya bapak-bapak nih kalau jauh dari istri jangan makan makan yang itu gitu kan. Misalnya ya Mas Adi ya. Sama Salik ya gitu sama Salik. Begitu misalnya begitu. Baik. Ya, itu kita harus itu. Itu namanya mengenali diri kita sendiri. Oh ya, begini, begini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Betul sekali, taslim. Itu kita berharmoni dengan diri kita sendiri. Itu, Mbak, Ya, kira-kira. terima Ya. kasih ya. Ya, terima kasih banyak. Tante satu lagi Mbak Gayatri. Silahkan ya.
Ini kan tadi sepertinya kita banyak bicara tentang Tuhan yang begini, yang begitu. Se Sepenangkapan saya, sepertinya kita sedang membuat konsep tentang Tuhan Hmm, yang ya betul. dia begini, dia begitu. Hmm, Sementara pengetahuan yang saya peroleh, maksudnya yang tradisi lain, eh, istilahnya tuh Tuhan itu sesuatu yang ada wujud atau hadir. Mau percaya mau enggak, dia memang hadir gitu. Jadi tidak tidak terlalu dikonsepkan macam-macam begini begitu. Jadi tanya apa ya, menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya, uh, ya sesederhana itu begitu. Nah, saya mau bertanya kalau yang kita pelajari bahwa Tuhan begini, Tuhan begitu, dia memberikan pahala, memberikan ganjaran, itu kan seakan-akan kita memberikan konsep terhadap sosok yang dibilang Tuhan itu. Boleh Mbak Gayatri apa istilahnya jelaskan lebih lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini juga satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apa yang disampaikan di dalam makar ini yang saya sadari sebetulnya kita tidak sedang mengkonsepkan Tuhan. Pertama, ketika kita membahas di bagian slide ini, kita sedang membahas proses proses kita mendekat, ya kan? Proses kita memaknai, proses kita mengalami Tuhan atau ketuhanan. Ini proses. Makrifat sendiri adalah satu proses kita bersama dengan Tuhan atau bersatu dengan Tuhan. Jadi bukan tentang Tuhan. Kita hanya mengumpamakan makrifat itu atau kearifan Tuhan itu sebagai matahari. Karena ya pasti perlu perumpamaan. Nah, kemudian ketika Al-Quran atau Alkitab mengatakan Tuhan itu begini, Tuhan begitu, dan lain sebagainya, sebetulnya itu tidak sedang konsep, tapi ekspresi. Manusia tetap perlu untuk mengekspresikan Tuhan sesuai dengan pengalaman-pengalaman kesehariannya. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab dan Al-Quran, ekspresi-ekspresi itu jika kita kategorisasikan di dalam filsafat-filsafat ketuhanan, ternyata itu sangat kaya. Tidak hanya panteisme, tapi juga panenteisme. Tidak hanya monoteisme, bahkan transteisme. Ya, tetapi yang jelas adalah monisme atau yang biasa saya sebut sebagai monorealisme, satu realitas dan non-dualitas. Ini kan konsepsi juga. Dan ini justru yang paling banyak membahas konsep non-dualitas itu adalah Hindu. Mereka itu lebih sangat canggih ketika membahas non-dualitas di tradisi Hinduisme dan Buddhisme. Kalau dalam tradisi Islam, dia tidak menyebut non-dualitas, tapi dia lebih fokus kepada tauhid. Mullah Sadra, Ibnu Sina, Sukawati, yang filsafat ya. Kalau yang mysticism, Ibnu Arabi gitu kan. Sama Sukawati juga mysticism ya. Itu begitu. Atau dari tradisi kekristenan dan Yahudi sama ya, lebih kurang sama. Yang membuat konsep-konsep itu adalah kan kaum filsafat. Tetapi yang ada di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran itu adalah ekspresi-ekspresi, Mbak. Bebas. Nabi Daud ketika dia mengekspresikan Tuhan, pengalaman-pengalamannya di dalam peperangan terutama. Atau pengkhianatan-pengkhianatan terhadap dirinya. Dia nggak ada dikhianati Absalom, putranya. Atau dia harus menghadapi bapak mertuanya, Raja Saul gitu kan. Beda dengan Nabi Ayub.
pengalaman ketuhanannya beda dengan dia harus menghadapi 3 orang yang mengatakan kamu sakit karena kamu diazab. Beda. Dan beda lagi gitu kan dengan Yesus Kristus. Cara Yesus Kristus menyampaikan ekspresi tentang Tuhan itu berbeda lagi. Karena dia juga menghadapi orang-orang yang sudah mengalami Helenisasi. Ya nggak? Karena Yesus hidup sudah di zaman Romawi dan bangsa Yahudi itu sudah mengalami beberapa ratus tahun ya, atau beberapa dekade. Dari Makabe itu berarti sekian ratus tahun dari masa penjajahan Yunani. Berarti sudah terhelenisasi. Belum lagi sudah terpersianisasi ya Mbak ya. Terpersianisasi ini artinya sudah ada dualisme masuk. Ya nggak? Majusi itu Zoroaster itu memang agama tauhid. Tetapi ada dualisme di situ, ada dualitas. Dia selalu melihat ada pertarungan antara baik dan buruk. Beda dengan Taoisme. Taoisme walaupun dia membahas tentang dualitas, tapi dia non dualitas. Justru non dualitas. Itu bedanya ya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan bahwa kita nggak nabi-nabi itu nggak mengkonsepsikan, yang mengkonsepsikan itu adalah seperti misalnya Peter Abelard kalau dari kekristenan gitu kan, dengan pacarnya Eroas, ya, saya suka banget dia, atau Rambam gitu kan kalau di tradisi Yudaisme, atau Kabbalah, Baal Shem Tov gitu kan, gitu. Mereka inilah yang, atau Ibnu Arabi, Surawadi, ini sebut Mullah Sadra, Ibnu Sina, justru mereka itu ada tanda kutip ya, yang kerok dari mengkonsepsikan Tuhan. Bahkan mungkin, maaf, Said Bektaswali mungkin juga dia ada sedikit, walaupun cara beliau itu menyampaikan banyak perumpamaan. Jadi kalau banyak perumpamaan berarti sebenarnya tidak sedang mengkonsepsikan, hanya sedang ini loh proses kita mengenal Tuhan itu begini. Proses kita memahami dan maknai Tuhan itu seperti ini. Proses kita ke sana dan bersatu dengan Dia, berserah diri dengan Dia, itu seperti ini. Nah, dan ini sebetulnya tidak bertentangan dengan yang dipahami misalnya oleh sosok Kartono mengenai guru sejati itu ada di dalam diri sendiri. Memang iya, guru sejati ada di dalam diri sendiri. Tapi harus diingat, ketika kita sudah berserah diri dan kita sudah mengenali guru sejati itu, kalau kita orang yang betul-betul rendah hati, kita mau belajar dengan siapapun. Bahkan kita tidak ingin fokus kita terpecah belah, kita ingin punya satu fokus yang jelas, prioritas yang jelas, ya kan? Maka kita berguru dengan seseorang. Maka di India pun ada tradisi berguru. Di Buddhisme ada tradisi sama seperti di dalam Sufisme. Ada silsilah di dalam Zen, di dalam Dalai Lama itu punya silsilah seperti kita gitu di Sufisme. Ada Sufisme. Begitu. Jadi itu justru yang menunjukkan bahwa dia itu ingin fokus di jalannya. Nah, kenapa orang bersufi? Kenapa orang bersufi? Kenapa orang ikut Buddhisme? Ikut tradisi Hindu tertentu yang ada guru sampradayanya dan parang-parangnya, karena ini fokus. Atau bahkan sebenarnya di agama lain yang kecil-kecil gitu kan, yang seperti gereja Ortodoks, gereja Baptis gitu kan, yang dia benar-benar kecil, bukan yang massal banget gitu kan, karena dia ini fokus. Nah, fokus itulah yang penting, sehingga fokus itu membuat kita lebih eling dan waspada daripada kalau kita apa ya bahasa Jawanya, kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa Betawi begajulan. Ya, begajulan ke sana kemari nggak jelas mau ngapain gitu kan, begajulan gitu kan. Nah, sehingga menjadi sembrono di dalam hidup. Nah, banyak orang yang saya paham,
perhatikan di dalam spiritualitas, karena dia sebetulnya ego yang ditekankan, maka dia merasa nggak perlu membutuhkan guru. Dia merasa dia yang jadi guru, atau dia mungkin eh, ya ada satu pengalaman dari seperti agama-agama institusional yang sedemikian pernah mengkerangkeng dia ya, sehingga muncullah kelompok-kelompok kultus gitu kan, sehingga dia mengklaim dirinya sebagai orang yang menerima wahyu entah dari malaikat, entah dari Tuhan langsung, entah dari alien gitu kan. Ya, banyak sekali kan seperti itu kan. Ya, di sini saya nggak katakan mereka salah, pasti di situ juga ada jalan kebenaran. Cuman persoalannya adalah apakah tempat-tempat itu kita betul-betul menundukkan ego kita dan betul-betul itu menuju kepada makrifat, ya kan? Atau kita itu sedang memberi makan ego kita untuk menjadi sakti, untuk menjadi lebih mengerti gitu kan, ah, untuk menjadi lebih bahagia. Ya, salah juga loh kalau kita itu mencari bahagia doang, karena eh, ya itu akhirnya akan memakan diri kita sendiri. Kalau kita itu tidak mengejar hal-hal itu, kita hanya benar-benar berserah, ingin tahu bagaimana bisa menghadapi semua hal di dalam kehidupan kita saat ini, maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan jalan-jalan yang sering saya katakan sebagai pohon-pohon hayat. Kalau dalam Islam itu ada, di dalam tradisi Abrahamic itu ada pohon hayat, itu kan. Ada Sufisme, ada Kabbalah, kemudian ada di Buddhisme ada tempatnya sendiri, di India bahkan di peradaban-peradaban yang lain. Sehingga bisa reconnecting dengan leluhur. Reconnecting dengan yang pertama kali mentransmisikan. Uh, yang siapa yang mentransmisikan pertama kali Al-Quran? Muhammad. Jadi kita nggak sok-sokan gitu kan. Uh, Kalau saya melihat seperti itu. Kalau kebanyakan saya lihat orang-orang tuh begitu liberal memahami transmisi-transmisi itu, seolah-olah dia yang memiliki transmisi itu. Nah, padahal kita di dunia ini kan diajarkan unggah-ungguh adab. Nah, seakan-akan itu inkonsisten gitu kan. Nah, oke, beda dengan kalau kita baca novel biasa gitu kan, atau baca cerpen, komik gitu kan, yang orangnya sudah meninggal pengarangnya. Karena itu bukan sesuatu untuk kita benar-benar terhubung, tapi kita memang ingin, memang bisa bisa menghubungkan juga ya, tapi maksudnya ini kan dalam konteks yang bukan sekular itu ya, gitu. Kira-kira begitu Mbak Wayuni yang bisa saya sampaikan, Mbak Wayuni. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena Mbak Wayuni itu selalu membuat saya bisa menyampaikan hal-hal yang silakan Agung. Tidak, Mbak. Oh, enggak, maksudnya kita tutup. Kita menuju doa sekarang. Oke, Oh, oke. Ya.
kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya. Jikalau bukan untuk selamanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi Sayyid Bektaswali dan Sayyidati Fatimah Nuriyah dan Ahlul Bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan Ahlul Bait mereka, Baba Ismail dan Ahlul Bait mereka, Baba Musa Kazim dan Ahlul Bait mereka, Syekh Ismail dan Ahlul Bait mereka, Syekha Hawa Mullins dan Ahlul Bait mereka. Blessed be to all of us and our present living Mursid. May Elohim protect us, guide us, nurture us, under the guidance of the four great pillars Al-Ghaib, Enoch, Elijah, Christ, Al-Mahdi. May they guide our Mursid, Sheikh Ali Haidar and his Ahlul Bayt, Sheikh Kumail and his Ahlul Bayt, Sheikh Hafsiba and her Ahlul Bayt, especially to all takers in Indonesia. May you give her strength to life and resilience. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's word. I may live for strangers to rise against me, and violent men seek my free soul. They have not set Elohim before them, walking or in dream. Oh, be merciful to me, O Elohim, and be merciful to me, for my soul trusts you. Indeed, I make my goal the shadow of your wings to flee until is past calamity. Mohon kepada Herman. Bismillah, Allahu. Semoga Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, geropak sente kami, debok bosok kami, gali asem kami, geropak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, menyamenya kami, terah tumera kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Lanjut, Herman. Bismillah Allahu. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut, cicit kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, geropak sente kami, debok bosok kami, gali asem kami, geropak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, menyamanya kami, terah tumera kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk 4 Pirjal Al-Ghaib. Beloved, I seek the blessing of the word that called David from field of beasts and bird, to rule with rod of iron and your rose truth. I sought the blessing when I was a youth and seek it now and always faithfully. Bismillah Allah. Beloved, I feed upon your mercy when I wake from troubled slumber among men, and when I walk the marketways and see the busy lives progressing around me. I feed upon your mercy even then. Bismillah Allah. Beloved, now I lay me down to sleep. Hear my prayer this night as the shadows creep across the islands, continents, and seas.
In you I find my refuge and heart's ease, as I turn from the shame of what men do, who make pretense of your faith and of you. Keep me from idols, images, and ways that overprint your simple love with maze. Let me look only to the godly one you have established till the work is done. Turn my unquiet anger into trust that you deal with injustice as you must. No stopgap measures you to show the good, but you alone suffice who only go. Bismillah Allah. May Elohim do good to us. May Elohim do good to us. And may He mind us, His faith in us, of Abraham, Isaac, and Jacob. His faithful servants come to shake up. May He give all of us a heart to worship Him and do His part. With courage and a willing mind, may He open a heart not blind to His law and His commandments. And may He bring peace in our tents. May He hear our prayers and reply. Not leaving you in time to die, we are now praying for all here. So tonight, we have a very special request. So dear grandfather, Master Tidir, dear our sweet Master Elijah, dear our Lord Jesus Christ, and dear our beloved grandfather Imam Al-Mahdi. Please pray for us, for our prayers of whatever we need and we desperately wish to. As we are all mostly and are usually in despair. In terms of financial states, physical health, work affairs, human relationship, and society's demands, as well as oppressions, injustice, and destruction in the world. Now tonight, we have also a very, very special request. Please help our siblings, especially in Palestine and even in Israel. Please rectify those in Israel and all of us, so that they who are not in well condition, that they gain their justice. And please release them all from oppression. Please give them and their family strength, sabr, mindfulness, and compassion. Please help those who are struggling and fighting now for freedom, that they may not make more destruction, but so that we get healed and get rectified as soon as possible, so that we may have peace and justice and love very much soon. So please help us. Please help us all repair and through all this ecological illness, all this weakness among men and among superpowers that we have to live with, all these troubling wars in everywhere, and this troubling climate change, heat wave, and disasters. Please pray for us and listen to our prayers. Bismillah Allah.
pada saat saya membacakan Al-Fatihah ini, saya harap semuanya membaca Al-Fatihah di dalam hati masing-masing, sebagaimana di dalam Quran di dalam bahasa Arab. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord, most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounties future, not in your path, who know your heart, nor in the way whose steps go to perdition. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil farajahum. Allah biar Muhammad Ali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sahabat Shalom. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Selamat malam juga, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Thank you semuanya.